Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sikap doa itu sebenarnya gimana sih yang benar. Sebenarnya kalau kita lagi doa nih, posisi kita, gestur tubuh kita yang benar tuh harusnya gimana sih? Karena suatu kali ada seorang anak nanya sama bapaknya, "Apa, boleh gak sih aku baring-baring aja kalau lagi doa keluarga begini?" Nah, waktu bapaknya ditanya begini, dia agak bingung ngejelasin gimana supaya anaknya ini bisa duduk bareng dengan tertib, dengan baik, supaya masa doa keluarga dia baring-baring, yang lain pada duduk. Nah, akhirnya si bapak ini dapat hikmat, katanya dihubungkan dengan dikasih ilustrasi tentang bagaimana kita menghadap presiden. Kalau lagi menghadap presiden, kira-kira waktu ngobrol duduk atau baring? Nah, bapaknya nanya sama si anak ini. Anaknya tentu berpikir dan mulai berkata, "Oh, kalau presiden sih, kalau kita ketemu presiden harusnya nggak boleh baring-baring dong, duduk dong." Apa? Nah, ini kamu kalau ketemu sama presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, harusnya baring atau duduk? Oh, harusnya duduk sih, Pak. Gitu. Oh, akhirnya anak ini duduk waktu berdoa dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar begini memang wajar, baik, nasihat begini dan cara Papa ini sah-sah aja. Tapi Saudara, kalau kita hubungkan hubungan kita dengan Tuhan, disamakan dengan rakyat biasa bertemu dengan presiden, nah ini mulai nggak benar. Karena nggak apple to apple, nggak kurang pas ilustrasi yang dipilih. Harusnya si bapak memilih ilustrasi dengan presiden itu anaknya. Kalau kita di Indonesia harusnya Kaisang atau Gibran. Nah, seperti apa Kaisang ketemu dengan Jokowi? Bebas banget. Kaisang betul-betul bebas untuk berekspresi, bebas bergaya, kadang pakai sarung, kadang bikin konten dengan papanya, kadang ngadu panco. Wah, itu kalau berani pas pampres yang mengajak Pak Jokowi panco, adu panco, wah bisa besok pindah tugas atau mungkin bebas tugas. Benar-benar tuh nggak sopan sama RI 1. Tapi kan itu bukan anaknya, makanya dia begitu. Nah, waktu kita ketemu dengan Bapa di surga, harusnya saudara bebas. Saudara nggak ada gestur apapun yang membuat saudara lebih didengarkan dengan Tuhan atau lebih menghormati Tuhan. Karena saudara ya sebagai anak yang baik tentunya tahulah bagaimana berespon, bersikap dengan Papa. Seperti itu, kayak anak saya nggak selamanya dia harus datang dengan sopan ngomong. Itu momen-momen tertentu dia akan begitu. Tapi kadang dalam keadaan terdesak, maaf dia baru 5 tahun, dia kadang mesti teriak dari toilet panggil saya. Tahu lah ya, ngurusin kotorannya. Nah, bantu dia. Nah, waktu dia panggil saya dari toilet untuk bantu dia membereskan kotoran yang dia buat itu, saya kan tetap dengarkan dan kadang penuh atensi. Begitu ada suaranya, saya dekati dia dan mulai menolong dia. Saya dengarkan panggilannya, seruannya. Nah, jadi saudara, waktu kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan adalah Bapa dan anak, maka gestur kita itu hanya akan menyesuaikan. Jadi harusnya waktu kita mendidik anak kita atau mendidik jemaat kita, hubungan dia dengan Tuhan bebas. Mau seperti apapun caramu, gesturmu, engkau lagi ngomong sama Tuhan, itu yang penting. Soal di mana, kapan, bagaimana, itu ya urusanmu dengan dia. Tapi yang penting kamu ngobrol dengan Tuhan. Karena Tuhan anytime, anywhere, dengan cara gestur apapun, dia dengerin kita, anak-anaknya. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan seperti apapun, dia selalu mendengarkan kita. Tidak ada masalah dengan gestur hubungan dengan Tuhan. Namun, dengan sesama, nah ini yang perlu diatur. Ya masa kita lagi doa, sebagian baring-baring, sebagian duduk. Kan terganggu. Tuhan gak terganggu, tapi lingkungan kita, komunitas kita terganggu. Itu sebabnya kita tanya, gimana bagusnya, apakah kamu duduk atau baring? Coba kan
papa lagi ngajak kamu doa bareng, malah kita mungkin sharing bareng. Kok kamu tiduran, nanti papa kayak sebenarnya nggak ngajak doa bareng dong, karena kamu bisa ketiduran. Dan adikmu atau yang lain jadi bisa ikut-ikutan, akhirnya jadi nggak tertib kita. Jadi hubungan gestur atau sikap kita itu hanya untuk mempengaruhi sesama. Sebaiknya pakailah gestur yang baik, pakaian yang baik, sikap yang baik, karena itu mempengaruhi teman-teman kita waktu berdoa, saudara, orang tua kita, atau siapapun di sekeliling kita waktu kita berdoa bersama. Tapi kalau ke hadapan Tuhan, sudah jelas kita sangat dimengerti, dia terima kita apa adanya, dan dia sangat menyukai gaya apapun kita datang kepadanya. Karena yang penting kita ngobrol dengan dia, itu yang lebih penting. Nah, tapi hubungan dengan sesama, waktu kita beribadah, doa korporat, doa bersama, perhatikan sikap kita, karena itu akan sangat mempengaruhi konsentrasi orang-orang di sekeliling kita. Kehadiran kita di tengah komunitas itu akan sangat mempengaruhi gestur dan sikap kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.